Padang ilalang tutupi pemandangan, Cakep. sehingga tak nampak keindahannya. Artinya, Salam dan sapa tak lupa ucapkan, Assalamualaikum kawan pajak semua. oke. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam kawan pajak dimanapun kawan pajak berada, terutama yang dalam lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau, mulai dari KPP di lingkungan Batam, Tanjung Pinang, Bintan, sampai ke Natuna, Ranai. Baik kawan pajak sekalian, di YouTube Live kali ini kita berkolaborasi dengan KPP Pertama Batam Utara. Dan sudah ada di sini Pak Mitra. Ya, Apa kabar ya Pak Mitra? alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Herman? Ya, alhamdulillah. Baik kawan pajak ya. Baik kawan pajak, walaupun ini suasana Ramadan ya, Ramadan. kawan pajak sekalian ya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Nah, baik kawan pajak sekalian, saat ini kita akan membahas terkait dengan SKB ya. Ini topik yang sangat menarik sekali nih Bang Betul, Mitra. betul, betul. Karena kawan pajak sekalian, dengan adanya SKB ini kita bisa bebas. Nah, apanya yang bebas? Nah, nanti kita akan lebih lanjut diperjelas oleh Bang Mitra narasumber kita hari ini. Oke, Bang. Yang beliau sudah sering menangani terkait dengan SKB. Tapi kawan pajak sekalian, SKB yang kita bahas ini untuk kali ini itu fokus pada pengalihan hak tanah dan bangunan. Nah, seperti yang kawan pajak tahu ini ya, kawan pajak sekalian, ketika kita melakukan transaksi pengalihan tanah bangunan, maka ada beberapa pajak yang terutang di situ ya. Ada yang pajak daerah yang BPHTB, Oke. yang dibayar oleh pembeli yang mendapatkan hak, atau yang menjual haknya Betul, ya, Bang. atas pengalihannya, atas penghasilan dari pengalihannya. Nah, tapi berita baiknya kawan pajak sekalian, ada dalam regulasi kita bahwasanya tidak semua pengalihan itu terutang pajak. Ada beberapa transaksi yang boleh diberikan bebas pajak. Nah, apa saja itu? Nah, itu akan kita bahas di live YouTube kali ini ya, kawan pajak sekalian. Nah, baik, Bang Mitra, kita mulai nih Bang Mitra ya. Boleh Bang Herman? Nah, karena Bang Mitra ini sudah sering menangani di KPP ya. Nah, bagaimana Bang Mitra terkait dengan SKB di KPP Batam Utara? Oke, jadi KPP Pratama Batam Utara sendiri cukup banyak sih Bang Ya. yang mengajukan SKB atas pengalihan hak dan hak tanah dan atau bangunan ini Bang Herman. Cuman, nah di sini nih kita akan bahas nih Bang Ya. Herman. Ada peraturan terbaru sehingga pada akhir tahun sampai awal tahun ini masih banyak tuh permohonan SKB atas pengalihan hak tanah dan atau bangunannya kita tolak Bang Herman. Karena belum lengkap ya. Belum lengkap dan ada aturan baru Bang Herman. Nah, itu kawan pajak, itu penting juga kenapa kita adakan live YouTube kali ini ya. Betul. Di podcast YouTube kali ini. Kenapa? Karena emang tadi ada aturan baru yang kawan pajak juga harus menyesuaikan untuk mendapatkan manfaat SKB tadi. Oke, silakan lanjutkan Bang Mitra. Oke, jadi untuk SKB atas tanah dan atau bangunan ini itu ada aturan baru yaitu Per 8 tahun 2023. Saya baca kawan pajaknya agar tidak salah nih, bahaya kalau Ya, peraturan salah betul, nih Bang. betul, Ini betul, kita betul. baca deh. Itu Per 8 itu adalah tentang tata cara pengecualian pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya dan pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di kawasan ekonomi khusus pariwisata. Itu Panjang ya. cukup panjang. Cukup panjang, tapi nanti mungkin kawan pajak bisa dapat insight-nya saja Betul, ya, betul, betul. yang sesuai dengan tema kita kali ini. Betul. Kapan diundangkan itu Bang Mitra? Itu tahun 2023 ini. Dia berlaku mulai 15 Desember 2023 BR. Makanya itu cukup membingungkan, bukan cukup membingungkan, cukup mengagetkan untuk wajib Ya. pajak yang mengajukan SKB karena tiba-tiba di tengah bulan, di akhir tahun lagi Bang Herman, Ya, itu ya. muncul peraturan ini. Itu dia. Ya, karena emang kan peraturan pajak dinamis sekali ya kawan pajak ya. Emang dibuat aturan pajak itu dinamis karena emang menyesuaikan dengan transaksi bisnis yang dinamis sehingga kita tidak kehilangan potensi perpajakan yang Betul. kita miliki. Nah, oke, baik kawan pajak. Untuk biar lebih teratur lagi ya, biar lebih paham kita dari awalnya, mungkin boleh jelaskan dulu Bang Mitra sebenarnya SKB itu apa? Sebenarnya, SKB itu sendiri sebenarnya adalah fasilitas Bang Herman. Ya. Fasilitas dari pemerintah di mana di sini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak, di mana SKB adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak itu bisa mendapat pengecualian untuk pembayaran pajak, tapi tentu saja harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku Bang Herman. Kalau fasilitas berarti manfaat dong ya untuk wajib pajak ya?
artinya bisa digunakan apa Bisa tidak? digunakan kawan pajak ya. Namanya juga sudah SKB ya, Betul, surat keterangan keterangan bebas bebas. ya. Jadi atas transaksi tersebut itu dibebaskan pengenaan pajaknya. Betul. Oke, baik. Nah, kenapa wajib pajak harus mengajukan SKB ini ke KPP? Intinya seperti itu sebenarnya, untuk transaksi-transaksi tertentu kan memang ada keringanan atau kemudahan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri dengan kriteria tertentu agar pajak itu tidak dibayarkan, bukan tidak dibayarkan ya, untuk diperbolehkan untuk tidak dibayar karena mendapatkan fasilitas bebas tadi, Bang. Tapi ya ketentuan-ketentuannya nanti kita bahas di sini, Bang. Oke, baik kawan pajak. Dulu mungkin kalau saya tidak salah ingat ya, ada dulu SKB PPN misalnya ya, Iya, atas betul. impor barang Impor gitu barang, ya. betul, betul. Nah, tapi kawan pajak itu nanti mungkin bisa kita jelaskan di sesi-sesi selanjutnya ya. Dan untuk kali kita sesinya khusus terkait dengan pajak pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan SKB-nya. Oke, baik kawan pajak sekalian. Nah, selanjutnya nih Bang Mitra ya, kita langsung fokus ke SKB PHTB-nya. Betul. Nah, boleh jelaskan Bang, SKB PHTB itu seperti apa? Jadi SKB PHTB itu tentu saja surat keterangan bebas atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan beberapa kriteria. Ini saya bacakan kriterianya berdasarkan Per 8-nya ya Bang Irman Ya, ya. Baik. betul. Yang pertama itu orang pribadi yang mempunyai penghasilan yaitu penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak. Artinya apabila dia memiliki penghasilan di bawah PTKP atas tanah dan atau bangunannya, terus pengalihan hak atas tanah dan atau bangunannya itu kurang dari 60 juta, itu bisa mendapatkan SKB atas hak tanah dan atau bangunan. Lalu yang kedua, nah ini mungkin yang paling sering. Ada dua hal sih yang Tapi paling sebelum sering. kedua tadi Bang Oke, Mitra, Bang. mungkin yang 60 juta tadi itu dia boleh dipecah nggak tuh? Oh, tentu saja nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Jadi kawan pajak nggak boleh dipecah ya kawan pajak ya. Jadi 60 juta itu per objek ya. Betul, ya. Jangan dipecah-pecah. Nanti kalau dipecah-pecah harganya 240 juta dibagi 4 ya selesai ya. Selesai. Dan Iya. itu juga ada syaratnya Bang, dia harus di bawah PTKP penghasilannya. Di bawah PTKP. Oke. Oke. Di bawah PTKP ini dibuktikan dengan apa Bang Mitra? Tentu saja kan ada pelaporan SP tahunan seharusnya ya Bang. Irman. Kita bisa melihat dari situ sih. Dan dari kartu keluarga juga kelihatan biasanya, misalnya dia sudah menikah atau belum, menikah dengan tanggungan berapa, dan kriteria-kriteria lainnya sih Bang Irman. Oke, baik kawan pajak. Jadi sudah jelas yang pertama ya kawan pajak sekalian ya. Untuk nilai pengalihannya itu kurang dari 60 juta, Betul. maka boleh mendapatkan surat keterangan bebas Betul. atas pengalihan hak tanah bangunannya. Oke, lanjutin Bang Mitra. Oke, yang kedua ini yang salah satu yang paling sering, yaitu orang pribadi yang melakukan pengalihan harta. Sorry agak belibet, grogi soalnya. Melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah. Nah, hibah ini sendiri dia harus kepada keluarga dengan garis keluarga sedarah dengan garis keturunan 1 derajat baik ke atas atau ke bawah. Samping nggak boleh Bang Irman, ya. Oke. Nah, ini perlu digaris bawahi juga kawan pajak ya, biar tidak salah memahami. Jadi yang boleh dibebaskan itu yang dia hanya kepada keluarga sedarah dalam garis lurus 1 derajat. Betul Bang. Berarti misalnya orang tua ke anak, Anak orang tua. anak ke orang tua gitu ya, itu boleh kawan pajak ya, itu juga berhak mendapatkan SKB. Oke, boleh dilanjut lagi Bang Mitra? Lalu yang ketiga, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut di PMK-nya lagi. Oke, ini terkait dengan badan usaha sebenarnya Betul. ya. Oke, nanti kalau mungkin kawan pajak butuh informasi lebih lanjut terkait dengan aturan ini, itu boleh ke kita ya, ke Kanwil DJP Kepulauan Riau atau ke kantor pelayanan pajak terdekat. Ya, mungkin kawan pajak sekalian mungkin ada yang mau mengalihkan hak tanah bangunannya terkait dengan hibah dan sebagainya, nanti bisa konsultasi ke kita. Silakan lagi lanjutkan Bang Mitra. Aku gak bisa lupain dia. Kamu emang harus lupain dia, tapi kamu gak boleh lupa lapor pajak. Ayo lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman. Hai, Opa, aku gak bisa lupain kamu. Kamu harus lupain aku. Tapi kamu gak boleh lupa lapor pajak. aku tuh udah lapor pajak. Oke, yang selanjutnya ini juga sering nih Bang. Pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris. Karena waris ya, oke. Oke, nah ini sama tambahan penjelasan nih Bang Irman. Iya. Biasanya orang bingung, bedanya apa sih hibah dengan waris? Ya, Nah, oke, nah. oke. Jadi sebenarnya begini, untuk hibah itu apabila si pemberi pengalih harta dan atau bangunan itu masih hidup Bang. Jadi misalnya saya masih hidup, saya mau mengalihkan ke anak saya, itu hibah.
Misalnya jadi kalau yang untuk waris itu apabila si pemberi warisnya itu sudah meninggal. Artinya kalau hibah itu untuk subjek pajak yang masih hidup, sedangkan waris itu untuk subjek pajak yang sudah meninggal. Oh, tapi ada tapinya juga Bang Mitra. Apa itu Bang? Warisnya itu hanya untuk ahli waris. Ahli waris saja, ya. tambahannya. Jadi nggak semua bisa dapat ya, hanya untuk ahli waris saja. Itu dia. Oke, bisa dilanjut lagi Bang Mitra? Oke, lalu ada badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, itu juga ditetapkan oleh Menteri Keuangan aturannya nanti. Oke. Ada ketentuan lanjutannya. Lalu yang terakhir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta dalam melaksanakan perjanjian bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara, atau orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Oke, baik. Nah, tadi kan di awal Bang Mitra sudah jelaskan ya, terkait dengan adanya aturan baru yang Per 8 tadi ya, yang 2023 ya. Oke. Nah, itu kan baru tuh. Iya. Nah, jadi kita mungkin biar bisa dapat pemahaman yang utuh, bedanya sama yang sebelumnya itu di mana? Oke, bedanya. Ya. Oke. Baik. Ini pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu juga nih, Bang. Ya, Kira-kira betul. apa sih bedanya? Nah, jadi bedanya yang pertama itu di bentuk surat permohonannya, Bang. Permohonannya kalau yang sebelumnya itu sederhana. Untuk yang berdasarkan Per 8 ini dia agak lebih detail, di mana di situ juga kita mencantumkan salah satunya nomor identifikasi tanahnya itu, lalu di situ juga kita mencantumkan nilai pasarnya berapa, karena kan kita nggak bisa tuh berandai-andai kira-kira yang dibebaskan berapa, kan kita harus tahu juga, jadi harus mengetahui dulu nilai pasarnya itu, karena terkadang nilai pasar berbeda dengan nilai NJOP, Bang. Betul. Itu kan akan, ini juga mungkin Direktur Jenderal Pajak juga melihat kondisi di lapangan yang ada bermasalah juga, Bang, ada sempat muncul bermasalah. Jadi saat meminta SKB dengan menggunakan NJOP, ternyata saat melakukan pembebasan itu yang digunakan ada nilai pasar. Jadi harus tahu dulu Ya, nih wajib pajak. betul. Soalnya Jadi kalau sebenarnya itu harus aturan. sinkron juga ya, Betul, kawan itu pajak dia. sekalian ya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya bukan penambahan formulir, tapi melengkapi ya. Melengkapi, Formulir betul. sekarang sudah lengkap dengan isian-isian yang update tadi. Isian tambahan, betul. Boleh dilanjutkan lagi, Bang? Oke, ada tambahan lagi nih yang di aturan sebelumnya nggak ada, yaitu wajib pajak harus melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir, di mana harta yang akan dilakukan pengalihan itu dicantumkan dulu nih di SPT tahunan. Nah, itu juga kawan pajak. Itulah pentingnya kawan pajak sekalian untuk melaporkan SPT itu sesuai dengan jangka waktunya. Jadi ketika nanti ada perlu, Betul. ada pengalihan atau ada keperluan lain yang menggunakan SPT tahunan, kita sudah selesai ya, sudah Betul. siap, sudah ready. Oke. Atau bahkan kawan pajak sekalian, karena ini juga musim SPT tahunan ya, Betul, di bulan Maret ini, juga kami menghimbau kawan pajak sekalian untuk melaporkan SPT tahunannya tepat waktu ya. Untuk orang pribadi sebelum tanggal 31 Maret 2024 dan untuk badan itu sebelum 30 April 2024. Jangan lupa ya kawan pajak ya. Oke, balik lagi nih ke SKB nih ya. Oke, baik. Saya Lanjut. tambahin yang tadi, Bang, SPT tahunan tadi. Ya, Ya. selain dilaporkan tepat waktu, satu lagi, Bang, yang perlu. Harus benar, lengkap, dan jelas. Betul. Nah, itu dia, Betul. Bang. Kenapa tadi saya sebutkan, itu harta itu harus dimasukkan lagi ke harta harus dicantumkan di SPT tahunan. Jadi harus benar, lengkap, dan jelas. Oke. Oke. Lalu kemudian tidak memiliki hutang pajak, Bang. Hmm. Itu penting karena saat kita kan mau minta fasilitas nih, lakukan dulu lah kewajibannya. Kalau ada hutang pajak ya selesaikan dulu, baru kita bisa minta fasilitas Ya, untuk lagian namanya hutang ya, hutangnya harus dibayar ya. Betul dong. Lalu intinya satu lagi adalah untuk yang akan dialihkan ini telah dilaporkan atau telah menyampaikan peta bidang tanahnya. Biasanya itu sudah ada sih di sertifikat peta bidang tanah. Ya nomor- itu wajar lah. Ya. Sekarang kita pesan Gojek, pesan GoFood aja kan semua itu kan ada rutenya, ada Benar, kemana ya, benar, ada benar. maps-nya gitu ya. Benar. Jadi wajar sekali emang kalau di aturan terbaru ini harus ada peta bidang tanahnya ya. Betul. Udah itu, Bang. Oke, baik kawan pajak. Itu sudah jelas ya kawan pajak ya, bagaimana tadi terkait dengan perubahan di Per 8 2023 ini terkait dengan SKB atas pengalihan hak atas tanah bangunan. Jadi kawan pajak yang punya keperluan untuk mengurus SKB boleh mempertimbangkan atau boleh mempersiapkan syarat-syarat sebagaimana di Per 8 2023 sudah dijelaskan oleh Bang Mitra tadi. Diajukan kemana nih Bang Mitra? Nah, ini juga nih yang penting nih. Iya. Kadang-kadang kita bingung nih, aduh, saya mau minta SKB kemana ya? Jadi kawan pajak kalau mau mengajukan SKB atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini,
itu di tempat subjek pajak terdaftar atau di tempat NPWP kita terdaftar, Bang. Oke, jadi atau mungkin case-nya gini nih. Ya, boleh. Saya misalnya nih, saya NPWP saya di Medan Oke. gitu ya. Dan tanah saya di Batam. Oke. Nah, jadi untuk pengalihan tanah bangunan saya mengajukan SKB itu di KPP di Batam atau di Medan? Di Medan, Bang. Di Medan ya. Jadi jelas kawan pajak ya, di KPP tempat teradministrasi ya, Betul, terdaftar. teradministrasi atau terdaftar, Ya. betul. Itu bukan tanpa alasan sebenarnya, Bang. Kenapa? Tapi kan saya juga boleh saja ya mengajukan pindah ke Batam misalnya kan Boleh. atas KPP saya. Boleh. Kalau itu kan nanti ada, kita memang di DJP-nya ada prosedur pindah. Nomor NPP nggak berubah, tapi alamatnya aja yang berubah. KPP administrasinya juga bisa pindah juga, Bang. Oke, baik kawan pajak. Jadi sudah sangat jelas ya kawan pajak terkait dengan SKB atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dan untuk lebih jelas lagi kawan pajak, nanti mungkin boleh di kolom komentar terkait dengan pernyataan, pertanyaan, atau boleh ke Instagram kita ya. Boleh. Nah, nanti bisa ada pertanyaan yang bisa lebih jelas, lebih detail, sehingga nanti kami juga bisa membantu kawan pajak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke kawan pajak, itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini Bang Mitra. Baik, Terima Bang. kasih sekali Bang Mitra ya sudah Terima kasih memberikan banyak, Bang. insight yang sangat berguna sekali nih. Terima Saya kasih. rasa untuk kawan pajak yang mungkin sedang mengurus waris, mengurus hibah, yang ingin memanfaatkan SKB ini, jadi lebih jelas dan detail sebelum datang kantor pajak untuk mengurus SKB tersebut. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini kawan pajak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tagline kita Bang Mitra ya, edukasi perpajakan, sadar, peduli, kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak bisa lupain dia. Kamu emang harus lupain dia, tapi kamu gak boleh lupa lapor pajak. Ayo lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman. Hai, Opa, aku gak bisa lupain kamu. Kamu harus lupain aku. Tapi kamu gak boleh lupa lapor pajak. Aku tuh udah lapor pajak.